Kemudian, apakah pemberian derajat pada logika Fuzzy itu selalu linier saja? Ya ternyata tidak. Kenapa? Karena kasus-kasus itu tidak selalu seperti itu gitu kan. Kalau kasus tinggi badan kan kalau orang tingginya bertambah, ya artinya ya tetap masuk kategori tinggi kan gitu ya. Kalau 1,75 disebut tinggi kan nggak mungkin 1,9 disebut tidak tinggi kan gitu. Semakin tinggi ya udah gitu kan. Maka ya itu bisa masuk kategori linear. Tapi ya kalau kita lagi membahas konteks yang berbeda, ya misal kita lagi membahas mengenai berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal kan tidak boleh terlalu berat, tidak boleh terlalu ringan kan gitu ya. Kalau tinggi tadi beda konteks dong ya kan ya. Kalau tinggi tadi kan semakin tinggi ya udah nggak dipermasalahin gitu. Tapi kalau berat badan tidak, semakin berat masalah. Tidak cukup beratnya juga masalah kan gitu ya. Maka kalau kita lagi membahas berat badan ideal, ya kayaknya fungsi keanggotaan yang lebih cocok itu fungsi segitiga mungkin. Ya, fungsi segitiga ini kan konteksnya begini ya, naik turun gitu kan ya udah kelihatan. Nah misalkan saya batasi semesta pembicaraannya hanya pada pria dewasa mungkin. Karena kalau disandingkan dengan wanita kan berat pria dan berat wanita kan jelas berbeda. Misalkan seseorang disebut memiliki berat yang ideal jika beratnya adalah 60 kilo. Saya kasih batas misalnya A-nya di sini ada yang 60 itu yang B ya. Berat idealnya 60, saya kasih itu adalah yang B. Kemudian yang A di sini 50, yang C 70. Artinya apa? Ketika seseorang beratnya kurang dari 50, itu udah nggak masuk sebagai himpunan orang yang beratnya ideal. Artinya terlalu kurus, gitu ya. Kalau misalnya beratnya lebih dari 70, ya juga nggak masuk, gitu. Karena terlalu gemuk, misalnya kan ya. Tapi kalau di antara 50 sampai 60 atau di antara 60 sampai 70, ya itu masih masuk ideal. Tapi dengan derajat keanggotaan yang tidak satu, gitu. Derajat keanggotaannya 0, sekian. Nah, ketika Anda sudah menyajikan di sini 50, di sini 60, di sini 70, misalnya ya, A-nya 50, B-nya 60, C-nya 70, ya Anda bisa mengetahui berapa sih derajatnya kalau misalnya beratnya 62. Itu derajatnya berapa? Gitu kan, derajat untuk idealnya itu segimana gitu kan ya, level idealnya segimana gitu. Jika kita bisa mempunyai perbandingan nih gitu kan. Ada orang yang beratnya 52, ada orang yang beratnya 64 gitu kan. Kalau berat ideal 60 sebetulnya siapa sih yang lebih mendekati ideal gitu. Tentu 52 dengan 64 yang lebih mendekati 60 kan 64 ya. Kenapa? Nah bedanya hanya 4 kan. Kalau 64 ke 60 bedanya 4, kalau 52 ke 60 bedanya kan 8 ya. Nah, artinya pastinya derajat si orang yang 64 pasti lebih besar dong daripada si orang yang 52 gitu. Nah, pemberian derajatnya tidak berdasarkan persepsi sekali lagi. Pemberian derajatnya kita bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Ya. Asalkan memenuhi kondisinya kan gitu. Dengan memasukkan parameter 50, 60, 70 ya udah kita bisa tahu nih kalau beratnya 52 masuk ke kategori yang mana dan masukin tinggal ke fungsinya gitu. Ya, kalau misalnya ternyata memang lebih cocok menggunakan segitiga. Ya. Anda bisa memahami sendiri karena jelas berbeda dong ya ketika yang linear tadi dengan yang segitiga kan ya. Kalau yang linear tadi kan kalau udah naik terus naik ya nggak masalah, tapi kalau berat kan tidak. Kalau udah beratnya sekian dinaikin ya justru semakin tidak ideal. Kalau tinggi badan kan semakin tinggi ya semakin tetap tergolong himpunan orang tinggi. Agak mirip dengan segitiga juga bisa dibentuk menjadi fungsi trapesium. Yang membedakan segitiga dan trapesium hanya pada trapesium punya atap gitu ya. Seperti ada atap, ada garis mendatarnya. Kalau segitiga kan tidak. Hanya itu aja kan. Kalau segitiga kan hanya naik kemudian turun, kalau trapesium ada mendatarnya. Sebenarnya berat badan tadi juga bisa dibuat menjadi trapesium. Jadi kita mengatakan berat badan idealnya tidak hanya pada satu titik, tidak hanya harus 60 gitu. Misalnya kita patok, oh yang ideal 58 sampai 62. Kemudian kita batasi sampai 50 untuk yang di bawah, untuk yang ke atasnya sampai 70 misalnya boleh. Jadinya kan ada atapnya. Nah, kalau di sini misalnya saya ngasih contohnya untuk remaja. Maksudnya seorang dikatakan remaja jika usianya antara 14 sampai 20 tahun misalnya.
Jadi kalau usianya masih 14 sampai 20 itu remaja, maka B-nya 14, C-nya 20. Kemudian dipasangin batas bawahnya, yaitu si A, itu 12 tahun. Kemudian si D misalnya 22 tahun. Sehingga orang kalau usianya memang benar-benar berada di antara 14 sampai 20, ya derajatnya 1, gitu ya, sebagai seorang remaja. Tapi kalau misalnya usianya masih 13 tahun, ya dia kan sudah hampir remaja ya. Karena kalau remajanya 14 tahun, kemudian dibatasi 12 tahun untuk bawahnya, kalau udah 13 tahun kan artinya sudah mendekati remaja. Maka kita bisa mendapatkan berapa derajat keanggotaannya pada himpunan remaja. Begitu pula kalau orang yang usianya baru melebihi 20, misalnya baru 21 tahun. Oke, dia memang sudah meninggalkan masa remaja, tapi kan belum terlalu jauh ya melewati remajanya gitu ya. Jadi masih bisa dibilang, oh dia remaja tapi dengan derajat keanggotaannya sudah menurun gitu kan ya. Menurunnya jadi berapa gitu. Nah, tapi kalau usianya udah di bawah 12, misalnya baru 10 tahun ya itu belum remaja, itu masih bocah kan gitu. Atau misalnya usianya udah 29 tahun ya, remaja apanya gitu kan, itu kan udah dewasa gitu kan ya. Nah, makanya kita bisa membentuk fungsinya berbentuk trapesium. Pemilihannya ya Anda tinggal menyesuaikan dengan kondisi yang dialami gitu ya. Ketika ada permasalahan, ya Anda harus menyesuaikan kondisinya kayak gimana. Fungsi keanggotaan selain yang linear, segitiga, trapesium juga ada yang sigmoid. Sigmoid ini sebenarnya sedikit mirip dengan linear, jadi tidak ada turunnya. Kalau linear kan tadi hanya naik saja atau hanya turun saja mungkin ya. Kalau ini kan hanya naik saja ya. Jadi dari data naik udah, nggak turun lagi kan. Hanya saja naiknya tidak seperti linear. Naiknya linear kan lurus gitu ya. Dari kiri ke kanan naik ke atas tapi lurus ya. Kalau sigmoid itu melengkung. Ya, makanya disebut sigmoid, menyerupai huruf S. Yang melengkungnya menyerupai huruf S. Ya. Nah, kurva sigmoid, di sini saya ngasih contoh doang ya. Beda dengan kurva linear, trapesium, dan juga segitiga tadi, yang lazimnya hanya perlu pengurangan dan pecahan, kurva sigmoid ini ternyata sangat bervariatif fungsinya. Kurva sigmoid sebagai contoh yang saya kasih di sini kan menggunakan bentuk kuadrat ya, ada pangkat 2-nya. Nah, kurva sigmoid ternyata bisa juga dibentuk tidak menggunakan kuadrat. Bisa menggunakan eksponensial, bisa menggunakan integral, bisa menggunakan logaritma. Ya. Tapi di sini contohnya hanya menggunakan kuadrat. Selain itu juga ada kurva lonceng. Ketika baca statistika kan Anda sudah dikasih tahu dengan normal baku. Ya, kalau saya nggak salah ya. Normal baku kan bentuknya kurva lonceng ya. Nah, permasalahan-permasalahan itu ternyata bisa juga diselesaikan dengan logika Fuzzy gitu. Permasalahan yang Anda alami di statistika yang terkait dengan distribusi normal gitu kan. Kalau di distribusi normal kan mungkin yang ingin dicarinya apakah memenuhi hipotesa atau tidak gitu kan ya. Logika Fuzzy mungkin yang akan dicari sedikit berbeda. Tapi karena bentuk kurvanya lonceng ya, itu bisa dipakai untuk menjadi fungsi keanggotaannya. Nah, fungsi keanggotaan pada kurva lonceng yang saya sajikan di sini, ini adalah kurva sigmoid yang dicerminkan. Jadi di sini ada kurva sigmoid di sebelah kirinya, kemudian cerminkan ke kanan, gitu, terhadap sumbu gamma ya. Y yang di sini gamma ya. Jadi di sini ada sumbu gamma, kemudian cerminkan ke kiri ke kanan gitu. Kurva lonceng yang Anda pelajari di statistika itu berasal dari integral eksponensial. Kurva lonceng yang saya kasih di sini berasal dari fungsi kuadrat. Ya kan? Pertanyaannya, apakah kurva lonceng yang kita pakai untuk fungsi keanggotaan Fuzzy harus menggunakan sigmoid? Tidak. Nanti kalau misalnya Anda memang skripsi Anda ternyata terkait dengan suatu masalah dan mau nggak mau Anda ternyata butuh logika Fuzzy dan ternyata bentuk fungsi keanggotaan yang paling cocok untuk masalah Anda adalah kurva lonceng, ya bisa jadi Anda menggunakan yang statistika tadi, yang menggunakan integral dan juga eksponensial. Selanjutnya saya kasih contoh ya, bagaimana membentuk fungsi keanggotaan berdasarkan